Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Wiyato, mengajar fikih di MI Mumtazah Islamic School Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang sekaligus sebagai mahasiswa PPG di Universitas Islam Maulana Hasanuddin Banten, yang dalam saat ini mengikuti PPG Daljab tahun 2023. Perkenalkan untuk menampilkan video pembelajaran fikih di kelas sebagai persyaratan unjuk kinerja pada tahun. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister masuk kelas berapa ya? Ada yang sakit? Ada. Semua sakit? Yang ada. Pelajaran kita hari ini adalah semuanya yang dimuliakan oleh Allah, hari ini hari Jumat. Diawali dengan perjalanan bahwasanya di hari Jumat itu adalah Jumat yang berkah. Mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai Islamiyah talata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Let's pray before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selalu ingin mengatakan beberapa hal yang bisa silakan angkat tangan. Yakinkah apa yang kamu makan saat snack time tadi makanan itu halal? Ya. Yakinkah kau pesan itu makanan halal? Yakin kalau kamu sudah. Malah kamu yakin? Kenapa ya? Yang katakan tadi belanja kok sekarang nggak ada. Pas ada. Yakin ya? Oke. Sebelum makan mengecek ada logo bertuliskan. Pertanyaan selanjutnya, tadi yang belum menjawab itu dalam waktunya. Kira-kira kalau kita ingin memakan makanan yang tidak ada tulisan halal dan kita di sekitar sekolah sini atau di Indonesia, apakah memungkinkan kita akan memakan makanan yang tidak halal? Silakan. Iya, karena kalau kita buat makanan sendiri kan juga ada. Berarti mungkin saja ya, tanpa harus menemukan tulisan halal, tetapi itu sudah bisa menghasilkan halal. Kira-kira kenapa? Karena bahan. Misalnya apa? Tidak baik, itu tidak halal. Dari mana kita tahu?
Dari mana? Oh, bang belum tentu kalau di situ ada tulisan halal. Menanyakan bagaimana disebutkan nama Allah. Oke, dari bagaimana cara menyembelihnya. Terus apa lagi yang memberitahu kalau kita sedang memakan yang halal? Yakin tidak dengan Al-Quran? Kenapa tidak ada yang menyebut? Berarti kalau Al-Quran yang mengatakan berarti dari firman Allah. Berarti dari mana? Dalil yang ada dalam itu penting. Nah, bagaimana kita tidak yakin bahwa itu sudah Allah jelaskan? Sehingga ketika kita mengonsumsi sesuatu makanan atau dari itu sayuran, ketika di dalam Al-Quran sudah jelas ada hukumnya itu boleh, berarti hak. Karena semuanya sekilas, karena nanti ada beberapa aktivitas yang mendukung pemahamannya. Makanan halal, kita akan belajar pengertiannya, kemudian hukumnya, macam-macam makanan halal dan apa itu? Hikmah memakan makanan yang halal. Oke, yang pertama, pengertian makanan halal itu yang pertama, makanan itu berasal dari bahasa Arab. Misalnya kalau jelas sedikit. Baik. Disebut juga dengan bahasa Arab al-Qur'an. Say after me together. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ini bahasa Arab. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Qur'an artinya makanan. Itu satu, tapi makanan yang dimakan biasanya Mbak atau makanan yang jumlahnya Mbak. Ini berasal dari bahasa al-aqim, artinya makanan. Sedangkan menurut istilah yang dinamakan makanan halal, kita harus tahu dulu arti halal. Halal itu berasal dari bahasa apa kira-kira? Bahasa Arab juga. Artinya membolehkan atau memecahkan atau membebas. Artinya apa? Bebas dari sesuatu yang tidak dibolehkan. Kemudian secara istilah yang lain, secara lengkapnya, segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapatkan hukuman atau tidak berdosa, itu arti halal. Berarti boleh. Kata kuncinya segala sesuatu. Tetapi fokusnya hari ini adalah makanan itu boleh untuk apa sih makan? Perbuatan apa makan? Konsumsi itu kata lainnya. Memakan atau makan adalah aktivitas atau kegiatan memasukkan makanan ke dalam perut melalui mulut. Itu artinya benar. Itu sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Bisa dipahami ya? Makan itu berasal dari bahasa Arab atau itu makanan. Al-Atimah itu makanan. Halal artinya boleh atau membolehkan. Kira-kira apa itu lengkapnya ya? Bolehkan dalam syariat Islam. Jelas ya? Sangat mudah bukan? Tadi yakin atau tidak yakin yang kamu makan saat snack time ditentukan oleh ini. Berarti kalau syariat Islam tidak membolehkan, misal makanan A, jenis A ini dari rumah kamu bawa ke sekolah, terus kamu makan, yang dosa siapa? Kamu orang tua yang tahu itu bahwasanya tak boleh dimakan, maka memakan makanan yang halal hukumnya wajib. Kenapa? Karena dibolehkan oleh syariat Islam. Baik, selanjutnya banyak banget Mister, ada apa dengan kata makan? Agama Islam mengajari kita untuk selamat dari apa?
dari segala siksa karena azab atau hukuman. Maka Al-Quran sebagai firman Allah melalui ayat-ayatnya sangat konsen, sangat fokus untuk membicarakan dasar-dasar atau dalil berkenaan dengan cara makan, apa yang dimakan, kemudian apa hikmah makan. Makanya berkali-kali diulang. Kira-kira kalau kita makan snacknya minyak tepung tadi boleh? Boleh kalau sudah dikasih isi. Kalau belum dikasih isi kemudian tidak tahu kira-kira boleh nggak? Dasarnya dari syariat Islam berarti terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, tadi kata Mister dari Al-Quran, mana buktinya? Ingat-ingat surah Al-Ma'idah ayat 88. Kita ambil salah satu saja di antara ayat-ayat yang ada. Ingatkan Mister baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullah. Apa di situ setelahnya? Halalan thayyiban. Terus wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Coba lihat. Wa kulu mimma razaqakumullah. Apa artinya? Makanlah apa-apa yang telah diberikan rezeki oleh Allah itu, tapi ada batasannya. Halal thayyiban, yang halal dan baik. Kalau tidak halal tidak baik, berarti ada mudaratnya, ada bahaya. Tidak cukup itu saja, setelah memakan kita harus berdoa kepada Allah, yakin. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ketika kita ini orang mukmin, percaya adanya Allah, percaya adanya Al-Quran, maka kita harus melaksanakan perintah agama. Perintah Al-Quran ini adalah memakan makanan yang halal dan baik. Halalan. Itu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullah. Halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Surah Al-Ma'idah ayat 8. Siapa yang ingin mencoba membaca? Tangan. Silakan. Masuk. Masya Allah, suaranya bagus, bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Apa saja sih yang menyebabkan makanan itu halal? Tadi di awal sudah ada yang menyebut. Yang pertama, halal zatnya. Nah, tadi yang disebut yakin dan saja dari apa? Dari sapi, kambing, dan ayam. Jelas itu. Zat dari kambing, zat daging dari ayam, dari sapi itu halal. Lihat itu. Makanan
makanan atau binatang atau tumbuhan yang tidak dilarang oleh Allah, berarti boleh. Yang kedua, dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, kemudian ijma dan qiyas. Artinya tidak ada larangan untuk dimakan. Kemudian bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Allah tidak mungkin melarang sesuatu kecuali itu membahayakan. Dan tidak mungkin membolehkan sesuatu kalau itu bisa menyebabkan kerusakan. Nah, di sini penting. Maka Al-Quran pasti mengajari kita, memberikan dasar bahwasannya makanan yang halal itu sumber kesehatan. Oke. Selanjutnya, tidak merusak badan atau akal maupun pikiran. Akal maupun pikiran itu akal, bukan akal. Artinya kita ini kalau melakukan sesuatu terus kemudian menyebabkan kita ngantuk, misalnya, atau ketiduran, itu sesuatu yang membahayakan. Maka selama tidak membahayakan berarti itu boleh, dan ada dalam Al-Quran bahwasanya itu boleh. Selanjutnya, tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijik. Ini penting. Di dalam belajar fikih kita ini juga belajar tentang sesuatu itu yang kotor atau najis atau yang menjijikkan itu menjadi makanan yang haram, tidak boleh dimakan tanpa izin. Berarti halal atau haram? Tidak boleh dilakukan ya, maka harus izin. Baik itu makanan yang ada tuh banyak melimpah, tapi kalau tidak mendapatkan izin dari yang punya, maka jangan pernah memakan atau mengambil. Itu yang benar. Cara memperolehnya harus baik dan benar. Tidak dari hasil mencuri, tidak dari hasil menipu, tidak dari hasil riba, tidak pula dari hasil yang contohnya korupsi. Sudah korupsi belum? Apa contohnya? Kalau misalnya terlambat masuk ke kelas 5 menit, 5 menit itu dihitungnya mencuri, mengambil atau korupsi. Nah, itu korupsi waktu. Kalau misalnya terlambat seharusnya mengajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu jam 7.30. Nah, misalnya mulai itu 7.35, 5 menit yang terlambat tadi bisa disebut dengan. Jadi nggak boleh terlambat. Karena kamu punya hak dan Mister untuk belajar. Karena Mister terlambat bisa korupsi waktu. Contoh saja ya, bahan yang diolah tercampur dengan barang yang tidak baik atau tidak benar atau najis. Contohnya memasak daging diberi campuran minyak babi. Itu berarti cara memprosesnya tidak benar, menyebabkan tidak halal atau menjadi tidak boleh dimakan. Kemudian memakai alat itu ternyata sehabis dipakai memasak daging babi belum dicuci, bercampur, ada zat minyak-minyaknya, maka hati-hati. Lebih aman menyembelih ayam sendiri di rumah daripada beli kecuali sudah jelas. Contoh di mana, bukan bisa melarang beli di mana itu ya, tetapi lebih aman. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sendiri menyembelihnya. Misalnya ayah atau paman yang mampu halal. Tapi kalau yang disebut tidak menyebut nama Allah, bisa saja kita di tengah jalan ditabrak mobil, udah mati, saya kalau nggak dimasak, ternyata dijual. Iya, kehalalannya itu ya bagaimana? Makanan itu halal kapan? Jika disajikan dalam bentuk yang baik. Menjadi haram jika disajikan dengan, contohnya memakai minyak emas. Itu berarti al-ina minal dahab. Contoh minum gelasnya dari emas. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Ya. Kalau
al-dhahab, pakai emas. Akhirnya sahabat tersebut dilarang jangan memakai al-qina minal dhahab, karena itu menjadikan apa yang di dalamnya menjadi hak. Padahal aluminium itu halal, karena berlebihan dan bukan di situ pemakaiannya. Oke, makanan menjadi halal jika diperoleh dengan cara yang halal dan halal dan berarti halal kan? Dari sini yakin atau belum yakin halal? Ayam, daging sapi, daging kambing, kemudian apa lagi? Ikan emas, ikan apa lagi yang biasa kamu? Gurame. Jelas ya halalnya ya. Berarti sesuai ajaran agama ini. Di dalam makanan yang halal itu terdapat banyak manfaat untuk mensupport, untuk mendukung kesehatan badan dan jiwa dan raga kita, jasmani dan rohani kita harus senantiasa mendapatkan asupan dari makanan-makanan yang halal dan baik. Tadi sudah belajar dari zatnya, dari cara mengolahnya, cara memperolehnya, kemudian cara menyajikan dan menyimpannya. Sehingga dalam ajaran agama Islam kita ini sudah diatur, ada batasan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Jika kita mengkonsumsi makanan yang halal, kita baca bareng-bareng nomor 1. Berarti kalau memakan makanan yang halal, doa kita insya Allah mustajab atau diijabah oleh Allah. Nomor 3, dijauhkan dari siksa api neraka otomatis. Yang keempat, menumbuhkan perbuatan yang jadi kalau ingin menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik, perkataan, perbuatan, sikap, ingin memiliki teman yang banyak, maka kita harus menjadi anak yang baik dulu. Cara menjadi anak yang baik salah satunya adalah mengonsumsi makanan yang baik. Nah, anak-anak semuanya untuk melihat sejauh mana yang paham tadi terkait materi, kami sesuai kelompok tadi mencoba untuk membuatkan latihan lembar kerja peserta didik sesuai kelompok. Silakan hidupnya senyaman mungkin. Tadi kelompoknya ada berapa? 4 kan? Satu lagi mana? Nah, baik. Silakan Rafa sama Nelbir agak geser ke sini boleh. Caranya mundur sedikit Nelbir. Dia benar-benar depan. Kalau enggak kursinya saja yang diletakkan. Karena ini kalau bisa kami bawa kursinya ke sini, kursinya bawa sini atau bisa menghadap ke sini sehingga kertasnya ditaruh di sini. Jadi Rafa tidak bisa mendekat. Rafa silakan mendekat. Rafa kursinya di sini. Yang cari makanan yang halal di situ, cancel yang bagus ya. Kemudian pilih bebas sesuai kelompok tapi dengan diskusi. Mister akan menilai cara diskusinya juga, cara keaktifan bisa menilai. Diskusi itu satu sama yang lain saling bertukar. Tempelkan, pilih jenis makanan yang ada di sini.
lebih baik kita bertanya. Kalau belum jelas kehalalannya, tanya jawab. Dan pastikan ada label insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, kita mau melihat sejauh mana kalian ini lebih paham atau belum mengenai atau tidak belajar seperti ini. Kira-kira belajar makanan itu menyenangkan atau enggak? Mau kita laporin? Makanya kalau kita ada di luar negeri, lebih baik kita bertanya. Kalau belum jelas kehalalannya, tanya jawab. Dan pastikan ada label insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, kita mau melihat sejauh mana kalian ini lebih paham atau belum mengenai atau tidak belajar seperti ini. Kira-kira belajar makanan itu menyenangkan atau enggak? Mau kita laporin? Makanya ada yang mau nanya? Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya bagus, teman-teman. Ada yang tanya, Nadia bertanya, Mister tadi ada dalam slide itu ijma dan kias. Apa itu? Ijma itu berasal dari kata hurufnya jim, mim, kemudian ain. Ijma'un. Kalau kita sering mendengar kata jamaah, jamaah artinya bersama, berkumpul, bareng-bareng ya. Ijma berarti tidak jauh dari itu, artinya sesuatu yang menjadi keputusan bersama. Ijma itu keputusan ulama bersama dan disepakati kebenarannya. Keputusan ulama bersama. Ini menjadi hukum setelah al-hadis. Itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengkompar sesuatu, membandingkan sesuatu, atau mengkiaskan sesuatu. Mengkiaskan sesuatu hukum dengan hukumnya. Maksudnya makanan halal itu semuanya dari Al-Quran, hadis, kemudian keputusan ulama secara bersama-sama dan dikiaskan dengan suatu hal yang lain, itu ada dalilnya, ada dasar, ada perintah. Oke teman-teman sekalian, untuk mengetahui bahwasannya kita semua sudah memahami ini adalah tes sumatif, tetapi saya tahu waktunya tidak cukup, maka saya bagi nanti seolah-olah mau selesai mengerjakan. Ya, Mas Amen sebagi dari teman-teman sekalian, untuk lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini dan Mister ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, maka saatnya Mister memberikan soal sebagai tes sumatif. Silakan diberikan. Siapkan pensilnya dan penghapusnya. Mas, kerjakan dengan mandiri, percaya diri, tidak melihat punya teman. Jujur adalah kunci sukses. Silakan ditulis namanya. Sudah ya? Teman-teman, karena sudah selesai semua, silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Jangan lupa cek namanya. Materi yang kita pelajari hari ini adalah terkait makanan yang halal. Sekali lagi kita harus yakin bahwasanya makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal, sehingga kita
mendapatkan tubuh yang sehat. Doa kita diterima oleh Allah. Semoga makanan yang kita konsumsi setiap hari mendatangkan kemudahan bagi kita. Oke, itu dari Mister. Terima kasih. Dan insya Allah minggu depan kita akan belajar materi makanan halal. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Oke, kita belajar dapat hikmah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.